Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu merasa dilihat Allah, sehingga tidak ada tempat bagi kita untuk merasa aman dari berbuat maksiat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang yakin Allah tahu apapun yang terjadi. Jauh lebih aman dianggap salah padahal kita sudah berbuat benar daripada kita menyalahkan orang yang benar. Kita disalahkan tidak ada masalah, tapi kita berbuat salah itulah masalah. Rasulullah juga disalahkan sebagian orang. Kita konsisten saja berbuat benar, berbuat yang Allah sukai. Kalaupun kita salah, kita akui, kita tobati. Terlepas orang jadi percaya atau tidak kepada kita itu tidak penting. Tapi kita benar-benar disukai Allah itu urusan terpenting kita. Bagi orang yang belum mengenal Allah dengan baik, dia cenderung tidak akan konsisten. Dia akan beda di depan dan di belakang. Karena disangkanya Allah tidak tahu di belakang. Dia akan beda mulut dan hati. Karena disangkanya Allah tidak tahu isi hati. Dia akan beda ketika ada orang dan tidak ada orang. Disangkanya kalau tidak ada siapa-siapa, Allah tidak ada. Makanya terjadinya sikap munafik pasti karena dia belum yakin kepada Allah. Surat yang kita bahas kali ini adalah surat ke-67 Al-Mulk, benar? Ayat 12, 13, 14. Ada yang bisa membacakan? Ya. Innal ladzina yakshawna rabbahum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yang takut kepada Allah yang gaib, yang tidak terlihat olehnya. Maka bagi mereka lahum magfiratu wa ajrun kabir.
bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi ada ampunan, ada pahala yang luar biasa bagi orang yang dia takut ke Allah walaupun dia tidak melihatnya. Saya baca dari beberapa tafsir, cirinya apa? Cirinya adalah dia dalam kesendirian, dalam sepi, dia tetap tidak berbuat maksiat. Ada orang yang berbuat maksiat terang-terangan dan bangga dengan kemaksiatannya, itu sudah tertutup mata hati. Ada yang berbuat maksiat tidak terang-terangan. Kalau ada orang dia baik, kalau tidak ada orang dia maksiat. Dia buka situs porno, dia tonton VCD porno, pokoknya dia melakukan maksiat kalau tidak diketahui orang banyak. Tapi dia hanya melakukan dengan orang-orang tertentu. Tapi ada juga yang dia tidak mau ketahuan maksiatnya oleh siapapun. Tapi di kamar atau di luar negeri yang dia tidak dikenal siapapun, dia maksiat. Ini tidak termasuk ayat ini. Yang termasuk ayat ini adalah dia benar-benar dimanapun, kapanpun, situasi apapun, dia tidak berbuat maksiat. Karena dia tahu ada Allah yang maha melihat. Jadi dia sudah tidak memerlukan pengawasan siapapun untuk jadi baik. Ini orang-orang yang lahum magfiratu wa ajrun kabir. Dalam hadis Bukhari Muslim tentang 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan. Jadi nanti pas kiamat ke-7 kelompok ini dapat perlakuan spesial, di mana tidak ada naungan lagi pada waktu itu. 1, masih ingat? Pemimpin yang adil. 2, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Jadi ini adik-adik ini kalau kemudian terus senang agama, itu sudah menjadi orang yang nanti di akhirat nanti akan mendapat naungan. 3, orang yang hatinya terpaut ke masjid, lelaki khususnya ya, yang ke masjid tuh sudah nyantel saja, kalau tidak ke masjid tuh sengsara. Sholat maunya ke masjid, pulang dari mana-mana maunya ke masjid. Lebih merasa aman, nyaman dengan rumah Allah daripada rumah siapapun. Yang keempat, ini ada tukar-tukaran tempat sedikit, yaitu orang yang lelaki yang digoda oleh wanita rupawan dan berpangkat, punya kekuasaan, cantik, ngegoda, ngajak zina, dan dia menolak karena takut ke Allah. Nah ini, jadi di sini dia dapat. Ya punten sekali kalau digoda oleh yang tidak menarik sama sekali dan miskin gitu, banyak hutang, mungkin dia nggak sekuat digoda oleh yang punya kedudukan dan rupawan. Wah itu berat nolaknya. Karena dia bisa punya kekuasaannya, ayo zina sama saya. Tapi ini menolak karena takut kepada Allah. Masuk termasuk ini. Yang selain dapat ampunan, pahala besar, juga naungan. Lalu siapa lagi? Yaitu orang yang dalam kesendirian senang nangis ke Allah. Ini termasuk salah satu di antara yang ke-7. Jadi tahajud itu dia tidak membutuhkan siapa-siapa untuk menikmati. Kenapa orang nangis? Karena takut ke Allah. Begini ya, kalau sebelum dosa itu yang dibesarkan khauf, takut. Kalau sudah jadi dosa,
ada khauf dan roja. Takut tidak mendapat ampunan karena tobatnya tidak benar, tapi saat yang sama dia roja, berharap ampunan Allah yang Maha Pengampun. Kalau sebelum punya amal, kita roja besarnya, harapan, pertolongan. Kalau sudah punya, kita harus ada keseimbangan khauf dan roja, takut tidak diterima nih. Kalau sudah dikasih dunia, kita takut dunia ini tidak bisa disyukuri. Nah, khauf, takut ke Allah itu akan mendatangkan kepatuhan sampai ke lubuk hati. Beda kalau takut ke orang. Kalau takut ke makhluk, kita akan menjauh. Kalau takut ke Allah, kita akan berubah jadi baik, jadi patuh, jadi terjaga, karena ada lanjutannya nih ayatnya. Jadi hadirin sekalian, orang yang paling dicintai Allah itu derajatnya ihsan namanya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu dalam Al-Quran 5 kali disebutnya. Lebih tinggi dari yuhib yang lain. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang yang ikhlas. Siapakah orang yang ihsan? Siapakah yang ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu orang yang ibadah seakan-akan dia melihat Allah. Kalau dia tidak melihat Allah, ketahuilah Allah melihatnya. Jadi nih seperti ini sekarang ya. Kita nggak bisa melihat zat Allah, tidak mungkin ya. Tapi hati kita, kalau mata kita melihat perbuatan Allah. Nah saudara, ini ciptaan Allah, benar? Lampu, cahaya, angin, semua adalah ciptaan Allah. Ini kerekam, dibaca oleh hati, ini ciptaannya. Nah inilah melihat dalam hidup ini ya. Melihat dan tanda kutip, mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Jelas hadirin? Karena nggak bisa kita melihat Allah. Nah, kalau kita sudah yakin Allah melihat kita, itu udah top. Ini iman paling tinggi itu adalah orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Dia udah benar-benar bebas tuh. Orang yang sibuk dengan penglihatan Allah, dia akan bebas dari penilaian makhluk. Dia akan berbuat yang terbaik. Dan kalau orang tidak menerima kebaikannya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Allah pasti lihat apa yang kita lakukan. Kita jujur, tapi orang mencurigai kejujuran kita, ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting kita jujur beneran aja. Gara-gara jujur, kita di PHK, ya nggak apa-apa. PHK kan hanya perpindahan dari satu rezeki ke rezeki lainnya. PHK mengurangi rezeki tidak? Emangnya Allah jadi pelit sama yang di PHK? PHK tuh hanya mau memindahkan satu rezeki ke rezeki lain yang boleh jadi lebih barokah. Jadi hadirin, sekarang tes kepada diri kita masing-masing. Bagaimana, ada orang, tidak ada orang, beda tidak? Di depan orang ini, di belakang orang itu beda tidak kita ngomongnya? Kalau kita sudah beda-beda karena merasa tidak takut kepada pengawasan Allah, atau di kamar nih yang ngontrak-ngontrak, apa aja yang suka dilihat? Kalau di depan orang handphonenya dibuka tentang Quran, tapi nggak ada orang, dibukanya tentang yang tidak boleh dilihat, tuh ciri khas tuh. Dan Allah tahu ini main-main nih. Padahal handphonenya sama tuh. Kalau ada orang dibuka yang Quran sambil tidak dibaca, ya dibuka aja. Yang pacaran-pacaran itu pasti kurang iman. Nah kalau imannya mantap mah gak berani. Dua-duaan
Kan tidak pernah terjadi dua-duaan. Yang laki-laki dicatat oleh 2 malaikat, benar? Yang perempuan 2 malaikat. Minimal makhluk itu 6-an. 6-an. Belum setan yang bagian ngebisik-bisikin supaya mesum. Bahkan bisa banyak tuh setannya. Kerubutan, ya. Sepertinya makhluknya berdua. Tapi banyakan, belum lagi jin, ya. Karena di ruangan itu memang tempat tinggalnya jin. Di hotel tuh. Kenapa saudara jadi melotot begini? Belum lagi nyamuk, ya. Belatung, rame itu di ruangan pacaran tuh. Tapi pasti tertulis, tercatat, terekam, terdokumentasi, dan ada balasannya. Makanya kalau orang-orang sudah tauhidnya bagus, aman. Mbak, ibu-ibu, mau punya suami yang aman? Cari suami yang takutnya cuman ke Allah, bukan takut ke istri. Aman. Beneran. Wah, ini lelaki kalau gitu kami nggak ada yang milih. Ya nasib memang begitu. Ayo, kalau istri nggak takut ke suami tapi takut ke Allah itu benar. Jangan takut sama makhluk, nggak ada bahayanya. Kalau kita disukai Allah, walaupun kita dimatiin, ya nggak apa-apa. Berarti udah waktunya. Tapi dimatikan di jalan Allah, husnul khotimah. Wa astiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Beda ceramah di Bandung dengan Jakarta. Setelan Bandung kurang cocok di Jakarta. Bagaimana? Yang ke-13 apa? Wa asirru, mau engkau rahasiakan, awijharu, atau engkau jaharkan. Mau kita rahasia-rahasia, mau terang-terangan, innahu alimum bidati sudur. Sesungguhnya dia mengetahui apa yang ada di lubuk hati. Jadi enggak bisa rahasia. Ini saya ceramah begini, nggak bisa rahasia-rahasiaan. Allah tahu siapa yang ceramah ini. Bukan hanya melihat sekarang, Allah tahu ini ilmunya kayak apa, hatinya, yang diomongkannya dilakukan atau tidak. Allah tahu niatnya nih, ujub, ria, takabur, atau lillahi ta'ala, Allah tahu. Nggak bisa main-main. Dan menjadi seorang penceramah yang penting bukan membuat orang lain kagum. Tapi ceramahnya diterima Allah. Nah sekarang saudara kagum. Allah nggak ridho, saya dapat apa? Orang kagum kan paling cuman itu. Coba kalau semua begitu, basah. Jadi ceramah itu adalah benar-benar harus serius kepada ini Allah yang maha mendengar dan tahu isi hati. Perlukah kita ingin dikagumi orang? Mau apa? Perlukah kita ingin mempesona? Mau apa? Yang perlu mah cuma satu, niatnya benar, yang diomonginnya benar. Niat lillahi ta'ala, ngomongnya bisa dipertanggungjawabkan. Dan cocok dengan kelakuan, habis sudah di sana. Perkara masuk ke hati saudara, itu bukan pekerjaan saya. Saya tidak tahu hatimu seperti apa dan bagaimana memasuki hatimu. Sudah hatinya enggak jelas di mana tempatnya, gimana masuknya. Benar? Oleh karena itu para ini lelaki sejati tidak usah lebay. Kalau nanti saudara mau tertarik ke seseorang, ngomong lempang-lempang saja.
Tidak usah dengan kemulukan-kemulukan, apalagi kebohongan. Lempeng-lempeng saja bicara mah, A, B, B, C, C, sesuai hati, lisan, dan Allah terima. Cukup. Kita udah ngomong benar, kita dimarahin, ya enggak apa-apa. Orang marah ke kita itu urusan dia, tapi kita ngomong benar urusan kita. Setuju hadirin? Kita dimarahin mah enggak ada ruginya. Yang rugi mah kita yang marah-marah. Udah pasti tuh. Habis pahalanya udah minus ya. Belum lagi zolim, dosa. Dan orang yang kita maki-maki itu kalau dia ngeluarin doa, kena tuh kita. Ambeien misalkan, jadi. Mari kita biasakan untuk wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Allah tahu isi hati kita. Jadi nggak ada bohong, ya, nggak usah dilebih-lebih ngomong tuh, tidak usah didramatisir, tidak usah digawat-gawat, lempeng saja, proporsional. Tapi garing juga jangan jadi seperti robot. Saya mau ke pasar, itu juga nggak sunatullah, ya. Allah menciptakan nada suara tuh supaya rada bagus pendengaran kita. Baik, ayat yang ke-12 tadi apa? Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum magfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah yang tidak dilihatnya gaib lah ya. Seperti sekarang kita nggak bisa lihat Allah, tapi kita takut mau melakukan, mau ngambil misalkan dari kantor kita ngambil sehelai saja, ini tidak ada yang tahu. Atau jepitan buku kita ambil nih dari kantor bawa ke rumah, tidak ada yang tahu, tidak terdeteksi oleh manajemen. Allah tahu. Kenapa Allah begitu sayang kepada orang yang tidak maksiat walau dalam kesendirian? Kayak gitu tuh, dia ngambil satu saja jarum pentul enggak mau. Masuk ke kamar mandi teman, mau sampo ada, dia nggak berani ngeluarin karena kalau nggak ada izin nempel di tiap helai rambut itu haram. Nggak ada cerita korupsi orang yang ma'rifat ke Allah ya. Yang halal saja dia hati-hati, apalagi yang haram. Jadi kalau kita ingin dapat ampunan Allah, salah satu gerbangnya adalah kita tidak melakukan maksiat dalam terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Orang-orang yang bisa menjaga diri di dalam kesendirian, menjaga diri dalam ketersembunyian, itu orang-orang yang takut ke Allah, dia akan dapat ampunan dan pahala yang besar. Senang dengarnya? Dan dia akan mendapat naungan dikala enggak ada naungan selain naungan yang 7 orang itu. Dan satu lagi, dia akan mustajab doanya. Masih ingat hadis tentang gua? Ada 3 orang yang terjebak di gua, batunya nutup. Satu yang bisa menggerakkan doanya, menggerakkan batu itu adalah orang yang dia berbakti ke ibu. Dia siapkan air susu untuk ibunya, ibunya tidur. Anaknya nangis, dia nggak kasihin ke anak agar ibunya yang minum duluan. Bakti ke orang tua, batu bergeser. Yang kedua, orang yang doanya bisa melapangkan atau diijabah adalah yaitu tadi, dia bagian membagikan uang, lalu ada perempuan muda yang dalam kesulitan, baik kamu saya kasih uang ini, tapi kamu menyerahkan diri ke saya. Ketika akan terjadi itu maksiat, si wanita itu mengingatkan takutlah ke Allah. Dia enggak jadi itu berbuat maksiat. Hanya karena takut ke Allah. Dan itu menggerakkan batu. Sehingga bisa semakin terbuka jalan. Yang ketiga adalah siapa yang bisa menggerakkan batu yang menutup gua adalah orang
yang dititipi usaha, lalu pembantunya, karyawannya nggak ada, nah gajinya ini diputerin oleh dia. Lama-lama untung besar. Nah karyawan itu datang. Selain dikasihkan uangnya, gajinya, juga hasil dari pengembangan usaha, buah dari uangnya. Jadi ini waro, dia tidak menyentuh hak orang lain sama sekali. Terbukalah pintu gua tersebut. Jadi ternyata bakti ke orang tua itu dahsyat. Tidak berbuat maksiat ketika kita akan melakukannya. Takut ke Allah itu dahsyat. Dan orang yang waro, yang tidak mau menyentuh hak orang lain. Dia lepaskan dunia itu. Karena tahu uang ini modal dia diputerin. Wah. Yang kedua surah ayat berapa? 13-nya bagaimana? Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidati sudur. Nah kita tegaskan lagi, nggak ada efeknya bagi Allah mah. Mau bunyi, mau tidak bunyi, semuanya diketahui oleh Allah. Setuju? Jadi sekarang usahakan antara lisan, hati, klop. Tidak perlu memperbanyak kata. Bagaimana kalau berdebat? Sudah jelas salah satu di antara amalan yang penting adalah menghindari perdebatan walaupun benar. Kenapa? Karena debat itu lebih ke nafsu, ingin menang. Kalau kita ingin menang, kebenaran tuh jadi dikalahkan oleh nafsu ingin menang, betul? Dia nyinggung perasaan, kita marah, kita ngomong lebih nggak enak, dia lebih tersinggung, lebih marah. Jadi di mana kebenarannya? Orang kalau mencari kemenangan, itu kebenaran tuh suka tertindas oleh dia. Makanya ibu-ibu, Bu, ya kalau nggak ngejawab juga nggak apa-apa. Ma, oh harus sebut ma sekarang. Gimana nih kalau suami lagi, wah debat, udah diem aja mengalah. Ya, kita sekarang membela diri, bapak yang nggak punya perasaan. Jadi lunak hatinya, nggak ada cerita. Kayak nyiram bensin ke api, diam aja dulu. Diam itu bukan menyerah. Diam itu bukan mengaku salah. Diam itu meredakan masalah. Supaya tidak hangus terbakar dua-duanya. Benar? Jadi kalau kita tidak berdebat itu bukan berarti membenarkan yang salah. Dan kita jadi enggak, itu hanya upaya kita supaya tidak kebakaran di rumah kita. Diam, Allah juga tahu kita benar. Mungkin waktunya belum tepat untuk mengatakan kebenaran itu. Kalau dia lagi emosi kita ngomong benar tetap dianggap salah. Kamu ya gak nurut, nunduk aja. Kenapa kamu nunduk? Kita mau apa lihat saya? Ha? Jadi harus gimana? Apa kedip-kedip menghina ya? Salah terus. Makanya kalau ditanya oleh istri, Pak, misal, kata istri, tuh lihat ada perempuan cantik Pak, cantikan mana? Dia atau saya? Tenang ya. Nanti pasti salah tuh Pak. Ya cantikan ibu dong. Pura-pura. Ya udahlah cantikan dia. Tuh kan, lelaki kurang ajar gitu. Cantikan mana? Cantikan yang paling takwa. Oh kalau gitu saya kurang takwa ya. Salah lagi kan. Ya. Udah gak usah diperpanjang, senyum aja. Jangan suka dikit kepancing keluar lagi. Nanti kepancing. Coba periksa. Ujungnya jadi kebaikan atau keburukan. Punya rumah juga capek-capek nyicil gak dinikmati. Kalau di dalamnya penuh perdebatan, benar? Naik mobil nih mahal, 1 miliar, 2 miliar, pakai AC bagus, di dalam marah-marah, mendingan naik ojek gue hadirin ya. Betul?
Ayo hindari perdebatan. Kita mah nggak perlu debat kusir. Ada saatnya kita harus mengalah kalau suasana sudah panas. Karena kalau benar mah nggak perlu dengan marah-marah. Ya, kalau kita benar tidak perlu dengan emosional. Ada memang saatnya kita harus bersikap tegas. Tapi itu ada ilmunya sendiri ya. Setuju? Ayat selanjutnya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan tidak mengetahui? Ini sebuah pertanyaan ala Quran ya. Artinya semuanya Allah latiful khabir. Allah maha halus lagi maha mengetahui. Jadi halus itu detail. Allah tuh maha tahu tentang kita tuh detail sampai ke lubuk hati tuh yang paling dalam. Makanya kalau mau dekat dengan Allah itu enggak rumit. Tidak perlu ikrar seperti koalisi gitu ya. Enggak perlu, kalau mau dekat dengan Allah mah enggak ribet. Enggak perlu pakai perjanjian yang tertulis ada wartawan, ya Allah saya akan dekat denganmu. Di lubuk hati yang paling dalam aja Allah udah tahu nih. Tidak usah juga ditulis di status lebay itu, status BBM atau segala macam itu. Kini aku jatuh cinta kepada Allah. Ini malah seperti cari perhatian seseorang ini ya. Ya Allah, hanya engkau lah yang tidak akan menyakitiku. Itu berarti di rumah banyak yang nyakitin ya. Atau hanya cinta kepadamu ya Allah yang tidak bertepuk sebelah tangan. Dia baru diputusin tuh ya. Jadi kadang-kadang kita menggunakan Allah tuh sebagai itulah objek. Gimana gitu, kurang sopan sekali ya. Halo? Tidak usah dihapus yang baru nulis itu barusannya. Tidak salah. Kata-kata itu tidak salah. Tapi Allah mah nggak perlulah cerita-cerita yang sebetulnya sepertinya buat Allah padahal kita lagi gitu ya, cari perhatian someone. Allah hanya engkau yang ada di hatiku. Engkaulah pujaanku ya Allah. Tulis di sana. Itu kata-kata yang benar. Mudah-mudahan hatinya juga benar. Atau jangan-jangan dia lagi memikat seseorang. Ini karena yang dipikatnya orang yang suka ke Allah, maka frekuensinya disamakan. Itu baru frekuensi status hadirin. Belum frekuensi hati. Nah Allah, Al-Latif, tahu persis. Gini hadirin ya, kita sering berbicara masalah keperluan. Dengar ini penting. Apa sih yang kita tahu tentang keperluan kita? Gak ada apa-apanya. Kita taunya dikit banget tentang keperluan kita. Lebih dahsyat kita tidak tahu yang kita perlukan. Yang penting sekali setiap saat. Benar? Sebutkan kepada saya bagaimana keperluan kombinasi oksigen yang kita hisap. Bingung kan? Sebutkan komposisi air mata supaya dia tetap normal gerakannya dan bagaimana komposisi otot mata ini supaya tidak kecapean. Bingung kan? Bagaimana supaya waktu nelen dia nggak masuk ke paru-paru? Itu sederhana. Gimana saya ngomong supaya pita suara saya getarannya bisa dipahami saudara? Padahal saya tidak tahu pitanya seperti apa. Coba kan repot ya gak? Saya niat ceramah bunyinya bunyi sapi. Gak tahu bagaimana gendang telinga kita keperluannya supaya bisa mendengar, dicerna, dikirim ke otak, direspon dengan normal oleh tubuh kita. Sehingga sedang ngangguk-ngangguk begini ya gak? Siapa yang nyuruh ngangguk kan? Coba kalau terus muter gitu kan. Allah, tuh kenapa ketawaan? Karena telinga mereka benar. Mendengar, oper ke sini, gerakan otot, pipi angkat, suara bunyikan dikit, gitu, alhamdulillah.
Ini dahsyat hadirin. Saat kita duduk ini triliunan aktivitas nih tubuh ini. Apalagi yang barusan udah makan. Itu ngegiling di sini. Darah dibagi sebagian buat memahami, buat ngegiling. Belum lagi mulas, miring, perintangan miring dia. Tik, lalu dia lihat kiri kanan, lihat ada yang ngantuk, langsung gini. Dah, ini akal bulusnya jalan. Nih, dia yang kentut, anak yang tidur, yang ditunjuk, itu pasti disuruh oleh otak. Gimana ada koordinasi rumit begini? Hei, ini serius nih. Ini ilmu marifat nih. Artinya apa? Jangan cemas dengan keperluan kita. Keperluan kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding dengan keperluan yang aslinya. Dan beres setiap saat Allah mengurus keperluan kita. Benar? Surat Ar-Rahman ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah dalam kesibukan, ngurus segala-galanya. Jadi jangan, aduh ya Allah, engkau tahu gak sih kebutuhan saya? Yang nyiptain kebutuhannya juga Allah. Emang siapa yang nyiptain coba? Ini yang butuh-butuh jatuh cinta. Coba sebutkan, ini yang pengen jatuh cinta. Cinta tuh seperti apa? Kuping gajah? Gak jelas itu di mana. Gak tahu. Allah tahu kita teh pengen disayang. Saya senang ini dapat tulisan Mike Tyson ketemu temannya. Udah baca itu? Yang Mike Tyson sekarang bangkrut tapi dia bahagia. Dia mengatakan alhamdulillah karena Allah. Sekarang saya lebih bahagia. Kata temannya, bagaimana kamu bangkrut bahagia? Kalau dulu waktu saya banyak uang, saya mudah berbuat perbuatan yang buruk. Dan orang-orang pada dekat dengan saya karena mau sesuatu dari saya. Nah, sekarang Mike Tyson lebih bahagia. Nah saudaraku sekalian, Allah tahu keperluan kita. Dikasih banyak belum tentu dicukupi keperluan hati kita. Benar? Ini tenanglah ya. Ini kan wajah-wajah banyak kebutuhan. Ya. Benar? Ini wajah-wajah banyak masalah. Selama ini serius hadirin. Persoalan yang kita hadapi itu nothing, tidak ada apa-apanya dibanding kerumitan tubuh kita ini. Dan setiap saat beres dengan sempurna. Tanpa kita minta, tanpa kita ikut serta mengurusnya. Betul? Jadi jangan sampai sok gawat. Oh ini persoalan pelik. Pelik mana dengan mata ini ya. Jadi kalau rapat-rapat di kantor tuh jangan sampai terlalu serius, hut head. Tenang bos masih rumitan tubuh. Saya juga tahu. Nah itu dia harus buka ini apa handphone NSP tadi. Jangan marahin. Allah tahu ada di antara kita yang kesepian. Nah, dia pasti merasa sepi karena dia nggak ingat ke Allah. Tapi ketika dia tahu bahwa episode belum punya jodoh atau memang pisah, itu merupakan bagian dari episode dari Allah yang memang harus dijalani dan pasti terbaik. Udah dalam kesendirian bisa menemukan banyak hal. Ditipu, Allah tahu kita lagi ditipu. Ya Allah, ini cerita ya hadirin. Maaf, sudah pernah cerita ini. Kalau boleh ulangi jangan. Ada di sebuah masjid anak ini baik. Alhamdulillah saya kenal baik ayahnya. Ayahnya juga mu'alaf, soleh, keningnya hitam bekas sujud. Orang terpelajar. Anaknya ahli masjid SMA kelas 3. Ahli tahajud. Sebelum tamat SMA sudah keterima di kedokteran di Jogja. Ketika ujian akhir, ujian nasional, satu-satunya yang tidak lulus di sekolah itu anak ini. Selisih sedikit nilainya. Itu zaman tahun-tahun lalu lah ya yang sensitif nilai itu. Waduh bapaknya. Sampai habis Jumatan tuh ke lapang. Ya Allah.
Di mana keadilanmu? Aduh, padahal kalau diadili itu waktu itu si bapak, habis tuh ya. Tinggal petir aja nyamber ya. Hanya karena episode begitu, nanya keadilan Allah. Ya saya maklum mungkin beliau sedih ya, dari satu sekolah anak yang paling soleh ini tidak lulus. Sementara pada waktu perpisahan sekolah, anak ini tampil ke depan. Bapak ibu yang baik, Pak Guru dan kawan-kawan, saya mohon maaf, saya adalah satu-satunya pelajar yang tidak lulus ujian di sekolah ini. Saya mohon maaf andai kata keadaan ini membuat Bapak Ibu kecewa dan merasa malu sehingga sekolah kita tidak 100%. Tapi saya selalu berdoa kepada Allah untuk diberikan yang terbaik. Saya percaya ini yang terbaik bagi saya. Namun demikian saya tetap memohon maaf jikalau apa yang terjadi pada diri saya mengecewakan semuanya. Itu pada nangis, guru-guru, murid sampai pada nulis I love you begitu katanya. Tenang, mantap, orang geleng-geleng kepala. Sesudah itu beliau ikut paket C, tetap lulus ya. Kuliah pada waktunya. Hanya dibelokkan sedikit oleh Allah untuk ditampakkan kematangan orang ini. Sehingga kata orang-orang ini yang gak lulus bapak ibunya katanya. Nangis aja seharian anaknya mah kalem. Udah tahu Allah gak akan berbuat jelek, benar? Justru dibelokkan dikit itu takdir. Supaya ketahuan kematangannya, kemantapannya orang yang yakin kepada Allah. Begitu, jangan rewel, jalanin aja hidup ini ya. Masalah kita tuh gak ada apa, teman kantor saya nyebelin, itu kan gak ada bedanya dengan dirimu ya. Tapi saya dihina, apa sih penghinaan orang? Penghinaan orang ke kita tuh gak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang asli. Tapi saya lagi gak punya uang sambil makan aja. Pakai baju berteduh, mobil tuh gimana ya saya gak punya uang. Ayo handphone mahal, atuh gade kan. Ada yang ribet sekali hidup tuh ya. Karena apa? Karena dia belum sampai tingkat yakin Allah tahu tentang keperluannya, urusannya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan keperluan kita, Allah pasti tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Dan dialah satu-satunya pemilik apapun yang kita perlukan. Dan hanya dengan izinnya keperluan kita sampai kepada kita. Bas. Makanya jangan ribet hidup ini ya. Yassiru wala tu'asir, basyiru wala tunafir. Demikian hadirin cukup. Oh, ada ayat selanjutnya. Silakan. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu. Nah, ini perintah. Maka berjalanlah. Ada yang menyebut ke segala penjuru ya atau ke gunung-gunung. Dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan gak mungkin makan semua ya. Dan kepada Allah lah kembali. Wa ilaihi nusyur. Nah saudaraku sekalian, makanya pergi kemanapun sebetulnya dan manapun juga milik Allah. Luar negeri itu kata kita, benar? Oh saya mau kerja di Dubai, jom ke sana, itu juga milik Allah. Tapi itu negara asing. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Ya. Gak apa-apa, halal barokah, nambah ilmu, nambah silaturahim. Keliling aja di dunia ini. Gak ada satupun kecuali ciptaan Allah. Kecuali milik Allah. Gak ada yang lepas setitik pun kecuali semuanya dalam genggaman Allah. Asal bisa makin dekat dengan Allah, monggo. Tapi kan kita harus hanya 3 mengikat bekal hanya ke Masjidil Haram, Nabawi, Aqsa. Itu di antara hadisnya. Kalau hanya ke sana
nggak ada yang nyebarin dakwah ke Indonesia, benar? Buktinya sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke Cina, keliling. Dunia ini nggak ada apa-apanya. Pergi ke penjuru manapun milik Allah. Alhamdulillah takdir Allah, udah melihat Selandia Baru. Oh bagus, indah. Oh Masya Allah, dekat kutub, naik ke Kanada, subhanallah indah. Melihat itu ingat ke Allah, benar, Masya Allah. Tapi kalau pergi hanya sekedar untuk jalan-jalan, lihat-lihat, ya di sana siap-siap cabut nyawa, beda lagi urusannya ya. Harus lurus niatnya, benar caranya, jadi amal soleh. Kalau niatnya mesum, belum juga pergi, udah dosa tuh. Silakan, ada yang akan kita diskusikan sahabatku sekalian. Ayo baca surat Al-Mulk ya. Orang tuh ada fadilah-fadilahnya enggak Ustadz Edi? Al-Mulk bisa dibacakan? Kalau ada yang punya dalil-dalil lebih lengkap, bantu saya menyampaikannya. Karena surat Al-Mulk ini cuma 1 halaman, 2 halaman seperempat ya. 2 halaman seperempat, apalah seminggu juga ya. Tinggal diulang aja tiap hari baca 40 kali. Iya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Coba 40 kali. Nanti disuruh lupa juga susah ya. Dan tidak perlu ngapalin Quran. Yang penting mah dibaca sesering mungkin sambil diingat-ingat ya. Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Nah kalau kita ingat ke Allah on, kalau lagi enggak ingat ke Allah off, banyak onnya banyak offnya. Tuh nggak mau jawab nih. Yang jujur hadirin, Allah udah tahu kapan kita on off kan? Kita banyak off-nya ya. On ingat, on off. Nanti pas kejedot on, astagfirullah, on. Siapa nih? Off lagi. Kita mah banyak off-nya, makanya enggak nyaman hidup ini. Karena ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram kalau on, ingat ke Allah. Nah ilmu inilah yang membuat kita kontak ke Allah dalam segala kondisi. Ya, ada Ustadz? Dapat? Silakan. Boleh sebelah sini Ustadz. Punten. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Mulk diturunkan di Mekah. Qala Ahmad hadatsana Hujjad bin Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Abbas Jaishami an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada satu surah yang terdiri 30 ayat. Syafaat, dia memberikan syafaat li sahibiha bagi orang yang membacanya, mempelajarinya, sahabatnya, hatta gufirolahu, sehingga Allah memberikan ampunan kepadanya. Ayat tersebut tabarakalladzi biyadihil mulku. Kemudian di hadis lain waqad rawa at-Tabrani, dan sungguh telah meriwayatkan Imam at-Tabrani dan banyak para periwayat yang lain, panjang sekali. Kemudian an Anas, dari Anas qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suratun, satu surat fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, khosomat, yang menjaga, an sahibiha, bagi sahabatnya, hatta adkhalathu al jannata, sehingga surat tersebut
menghantarkan sebenarnya sohibnya sampai ke surga. Artinya dia akan memberikan syafaat, memohon kepada Allah untuk sohibnya, sahabatnya, untuk memasukkan ke dalam surganya Allah, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulku. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW biasa membaca surat ini, kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil. Rasulullah SAW tidaklah tidur beliau sebelum beliau membaca surat alif lam mim tanzil, yaitu surat as-sajdah, wa tabarakalladzi biyadihil mulku, yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulku. Gitu. Jadi Rasulullah tidak tidur sebelum membaca surat Al-Mulk. Tambah lagi ayat kursi. Sebetulnya ada hadis-hadis yang lain yang tentang bahwa kalau orang membaca Al-Mulk, kita tidak akan mati kecuali oleh Allah bikin lupa Al-Mulk tersebut. Tapi intinya adalah bagaimana bacaan Al-Mulk ini mempengaruhi diri kita, bahwa di antara ayatnya adalah kita akan mendapat ampunan dan ganjaran besar kalau dalam terang-terangan, sembunyi-sembunyi kita jaga diri. Jangan suka beda-beda, di depan ini ngomong ini, di belakang ngomong itu ciri-ciri belum takut ke Allah. Bagi yang takut ke Allah sama saja, di depan, di belakang, si A, si B, Allah Maha melihat. Ya, ya'lamu baina aidihim wa ma khalfahum. Baik, ada pertanyaan tentang tauhid ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi. Sebelumnya terima kasih pada Agim atas kajiannya dan kesempatan untuk bertanya kepada saya kali ini. Saya mau tanya pertama mengenai itu yang sebelum-sebelumnya ini SMS tausiah. Kayaknya udah kurang lebih sebulan belakangan ini saya udah nggak dapat lagi SMS tausiahnya. Kalau mau dapat lagi gimana caranya? Kemudian buat mengenai kajian tadi pada surat Al-Mulk ayat 12 yang sesungguhnya orang takut kepada Allah yang tidak bisa dilihatnya. Misalnya ada kasus ada A dan si B, dia udah teman dekat banget kan. Kemudian si B ini punya kebiasaan buruk, dia suka bohong, dan bohongnya itu udah sampai kayak sumpah palsu gitu demi Allah. Padahal kalau misalnya kita sumpah palsu itu katanya harus amal kita 40 hari tidak diterima ya, apa suruh puasa 3 bulan kalau tidak salah. Terus gimana caranya buat menasihati orang itu? Terus Dua saja cukup. Ya, tunggu dulu. Tentang SMS Tauhid, saya mohon maaf kalau ada yang jadi tertunda. Memang kendalanya banyak sehubungan dengan SMS sekarang jarang ada yang gratis. Jadi untuk mengirim 0,5 juta sehari itu, alhamdulillah sangat sibuk begitu ya, kadang-kadang ada yang tidak terkirim. Tapi insya Allah akan segera ada solusi, ada teman yang punya mesin bisa mengirim sampai 1 juta nomor dengan biaya 1 bulan itu Rp1.000. Kemahalan tidak? Kalau mau gratis juga nanti akan kita mintakan gratis, tapi asa kurang gimana ya. Hidup gratis itu seperti yang minat jadi kekal duafa namanya. Jangan suka pengen gratis kalau kita sanggup ya. Itu kufur nikmat. Yang kedua tentang bagaimana berkawan. Kawan itu ada berapa jenis? Minimal 4 jenis. 1, kawan boleh kita pilih kawan. 1, orang yang bisa jadi guru ibadah. Jadi kalau kita bertemu dengan kawan ini, kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Ibadah itu keyakinan ke Allah dan kepatuhan serta kepasrahan. Ya. Kalau punya teman kayak gini jangan jauh-jauh. Dia akan jadi charger. Tiap ketemu dia biasanya ke Allah nambah, ke akhirat jadi pengen ingat akhirat, dan ibadah juga jadi bagus. Jadi kalau ada teman yang kalau ketemu tuh tambah yakin ke Allah, tambah ingat ke akhirat, ya, pengen bekal akhirat dan senang beramal, itu udah sebaik-baik kawan. Yang kedua adalah
kawan ibadah. Dia tidak nambah ilmu ke kita, tapi kalau kita ketemu dia, kita semangat ibadahnya. Jadi ada ilmu nggak nambah, tapi semangat. Ini namanya kawan ibadah, boleh. Yang ketiga, murid ibadah, dia ngasih ilmu enggak, tapi kalau ketemu dia, kerjanya nanya melulu. Ajarin dong ini sholat kenapa, ini sholat sunat, nggak ada pada asar. Itu bikin kita jadi belajar. Nah, itu juga bagus jadi kawan. Yang keempat, yang tidak ganggu ibadah. Dia mah sholat enggak, ngajar enggak, tapi ngeganggu juga enggak. Kalau kita mau sholat, monggo misalkan. Jangan, duhur masih panjang, jangan kegesitan dong. Allah Maha Pengampun. Nah ini tinggalin yang ini. Yang tidak ganggu ibadah. Tapi yang kelima, nah ini jangan mau berkawan. Bukan memutuskan silaturahim, tapi enggak mau aja karena dia virus. Yaitu orang yang rusak ibadah kita. Ibadah itu prioritas, hadirin. Kita diciptakan tuh untuk ibadah. Rasulullah tuh ibadah tuh prioritas di atas apapun. Orang kalau mau niru Rasulullah, pertanyaan pertamanya adalah ibadah sampai sejauh mana jadi prioritas. Ada mahdoh, ada ghair mahdoh. Yang kedua, ibadah tuh adalah kesenangan Rasulullah. Jadi banyak kesenangan, tapi kesenangan Rasul itu adalah ibadah. Kenapa? Karena itulah saat kita dekat dengan orang, itulah saat kita dekat dengan Allah. Coba kita dekat dengan orang yang baik ke kita, sayang ke kita, pemaaf, ngebela, mencukupi. Senang gak ketemunya? Senang kan? Nah ini ketemu dengan yang maha baik, maha penyayang, maha pengampun, maha pembela. Oh, orang tuh harusnya ibadah tuh menjadi prioritas dan lezat. Yang ketiga, Rasulullah tuh menjadikan ibadah tuh adalah ciri khasnya menjadi sarana peningkatan marifatnya ke Allah. Jadi takarub ke Allah tuh dengan ibadah. Ya. Jadi ini benar-benar bobot keakraban. Selain senang juga penambah keakraban ibadah. Dan memang ciri yang lainnya ibadah Rasul itu tidak emosional. Tidak boleh all out sehingga mengabaikan kewajiban yang lain. Karena amal yang paling baik adwa muha wa in qalla. Jadi jangan sampai senang tahajud, tiap malam tahajud sampai pagi udah itu subuh kelewat, ke kantor juga telat. Ini emosional. Rasulullah ibadah tidak emosional walaupun banyak. Beliau tahajud, beliau tidur, beliau saum, beliau berbuka, dan beliau pun menikah. Gitu? Ya. Siapa lagi? Cukup? Ya. Kalau tidak ada, nggak usah dipaksakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Firmansa. Pertanyaan pertama ini mengenai marah. Mengenai marah, A sering bilang bahwa marah itu sangat dilarang lah atau diusahakan jangan sampai kita marah. Karena ketika kita marah itu sama seperti kita memaku. Jadi ketika kita memaku, setelah kita marah, memang pakunya bisa copot, tapi lubangnya masih ada. Itu ketika posisi kita marah. Tapi ketika kita yang kena marah, A sering bilang marah atau kritik itu diibaratkan seperti keripik ya. Jadi kita terima dan kita nikmati. Nah kejadiannya posisi saya itu sebagai orang yang dimarahi ya. Sebagai orang yang dimarahi dan di depan orang banyak membuat saya tidak nyaman dan itu tidak tepat isinya, kontennya. Pukulan pertama memang saya ngerasakan sangat tidak nyaman A. Tapi saya sempat dengar saya ingat yang disampaikan oleh A, saya berusaha untuk jangan sampai kelebihan lah istilahnya. Jangan sampai istilahnya menaruh hal yang tidak nyaman. Lama-kelamaan saya mencoba mencairkan, tapi ternyata orang yang memarahi saya justru malu sendiri A. Malu sendiri ke saya tapi justru malah menjauh dan ketika kita bertemu agak tidak nyaman. Biasanya saling menyapa juga agak tidak nyaman. Saya juga jadi agak sulit sendiri untuk mengakrabinya. Nah, persoalannya
Persoalannya bagaimana sikap yang seharusnya saya lakukan? Iya, baik. Makasih ya. Ya, terima kasih ya. Sering nggak dimarah atau sekali-kali aja? Sekali-kali aja. Jawab. Sekali aja. Sekali Ya. aja, variasi lah ya. Kita harus tahu ya, hidup ini teh nggak akan mungkin monoton. Terus oleh Allah tuh divariasikan. Hari ini ada yang muji, besok ada yang nyaci. Hari ini uang ada, lusa dompet hilang. Hari ini urusan segala gampang. Minggu depan tuh mampet aja itu. Yang janji nggak datang dan sebagainya. Hari ini dibelai-belai, besok teh melotot yang ngebelainya. Jangan aneh, ini teh dunia, ya. Dunia mah kayak gini, mau kemana? Nikmati aja. Kan orang beriman mah nggak ada ruginya. Diberi nikmat dia bersyukur, syukur jadi kebaikan. Diberi ujian dia bersabar, sabar jadi kebaikan. Buat kita mah sama aja. Puji, caci, ada, tiada, dideketin, dijauhin, sehat, sakit. Sami mas, ladang amal. Lihat Abu Bakar As-Siddiq ketika dimarahin, balas marah? Iya, iya. Sesudah jengkel, sebelumnya mah tenang. Rasulullah juga senyum aja di sampingnya. Tapi ketika marah, Rasulullah pergi. Kenapa? Karena pada waktu marah, waktu sabar, yang ngumpul malaikat mendoakan. Ketika marah, malaikat pergi, yang ngumpul setan. Ya. Ada sekali-kali ini kan, nggak rutin kan? Kenapa dimarahin? Ini menarik, ada seorang mahasiswa kerja di luar negeri, dia nggak punya salah tuh, sampai ke kantor dimarahin oleh bosnya, kamu ini kerja nggak benar. Sambil tidak tahu ini materi yang dimarahnya. Tapi anak ini mikir begini, ya Allah, ini saya takdir ujuk-ujuk dimarahin. Pasti ini saya punya dosa yang lain. Yang penggugurnya adalah kemarahan bos saya yang gak jelas ini. Jadi si bos ngambek ini memikir, dosa saya apa, astagfirullah. Jangan-jangan tadi nyakitin istri di rumah. Oh, jadi yang ngambek mah sesuai dengan episodenya. Yang ini mah muter cari dosa pengundang ini, yang bikin saklar ini nyala, ya. Mending gitulah. Kenapa saya dipermalukan di depan orang? Ya boleh jadi ada dosa kita yang ketebusnya dengan rasa tertekan seperti itu. Udah nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang menghina, dipermalukan di media, dan ingat-ingatlah sama Om ya. Om rada pengalaman di ini. Betul? Tenanglah, hanya episode ya. Jadi salah satu kata kuncinya gini ya, kita dalam rumah itu piring dengan sendok tuh bunyi tuh. Paket rok. Suami, istri, adik, kakak dengan mertua itu mesti ada saat-saat tertentu, betul? Persahabatan justru bahaya kalau sahabat terlalu dekat sampai nanti keterikatan hatinya tidak proporsional lagi, ini akan lebih bermasalah ya. Dah. Makanya dalam segala hal juga bersahabat juga tetap proporsional. Setuju? Kalau udah terlalu lengket gitu ya, ini bahaya juga nanti. Bisa segala sesuatu yang berlebihan pasti menimbulkan masalah. Kendalikan diri untuk tidak berlebihan. Dalam suka tidak berlebihan, dalam tidak suka juga jangan berlebihan. Ya. Ya hidup mah kayak gini, gak ada yang aneh. Yang aneh itu cuma satu. Tahu? Kita kok gak ngerti-ngerti. Selanjutnya, akhwat. Gak ada yang nanya? Ya Ikhwan lagi. Bang, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan awal tadi tentang birrul walidaina, saya mau tanya, apabila ada orang tua yang hatinya hanya bisa dibahagiakan dengan materi, sedangkan anak tidak memiliki kemampuan untuk
memenuhinya begitu. Lantas dipilihlah jalan untuk menjadi anak yang soleh. Apakah ukuran birrul walidain membahagiakan orang tua itu saat misalkan orang tua ini dia hatinya akan bahagia jika diberi materi, atau memang tadi dari jalan yang kedua menjadi anak yang soleh tapi tidak terlihat hati orang tua itu tidak terlihat untuk bahagia, bagaimana? Makasih. Ya ini episode juga, kita nggak bisa milih orang tua kita, ya. Kita nggak pesan dari orang tua yang mana. Kalau bisa pesan mah ya Allah, saya pesan dari yang baik banget ya. Enggak, ada yang brojol dari orang tuanya enggak Islam. Ada yang brojol dari yang enggak tahu bapaknya. Itu bukan sebuah kesalahan bagi dia. Karena takdir ini bukan takdir yang bisa memilih. Ada yang brojol teh galak bapaknya. Terima, tidak mau yang mana lagi, itu yang ada ya. Terima. Lalu gimana dong? Gini ya, setiap orang juga ada pahala berbeda-beda. Kayak kaki kita nih. Ada yang udah lancar bagus. Ada yang dibikin kakinya nggak ada sebelah. Ada yang dua-duanya. Ada yang lumpuh. Itu beda pahala jalan ke sininya juga tuh. Mau ngaji itu kan, waduh perjuangannya beda hitungannya dengan yang blucet-blucet kayak kita gini. Sama orang tuanya, mana mobil nak? Itu mobil bu. Ibu juga tahu itu mobil orang. Mobil kamu. Tenang ya. Berbanyak tobat. Perbaiki diri. Allah tahu ya. Apa yang diminta ibu Allah tahu. Kualitas keimanan ibu Allah udah tahu. Juga Allah yang nggak ngasih duitnya sama kita kan ya. Kita bokeh juga bukan pilihan kita ya. Terus perbaiki diri, doakan yang banyak, semua dilihat oleh Allah. Nanti akan ada saatnya ya. Semua jerih payah ini tidak ada satupun yang disia-siakan Allah. Gimana? Saya nggak bisa membulak-balik hati ibu, emang nggak bisa. Itu mah pekerjaan Allah ya. Tugas kita mah jadi anak yang soleh, bertakwa. Tapi saya udah bertakwa dihina, belum ya. Kalau udah bertakwa pasti nggak akan ngaku-ngaku ya. Coba terus, tiap ketemu saya dipelototin, itu ngegugurin dosa. Asal kita nggak melotot juga. Tenang, semuanya dilihat oleh Allah. Allah tahu isi hati kita. Dan gak usah dijelaskan, ibu, saya tuh sayang sama ibu. Gak usah ngomong, udah. Apa bukti sayangmu mana? Berapa gepok? Tidak ada segepok pun, tidak ada sayang tanpa gepokan. Ya udah, gak apa-apa. Jalanin aja deh, ya. Semuanya dilihat oleh Allah. Semuanya dihitung oleh Allah. Semuanya tidak ada yang luput dari pengawasan dan keadilan Allah. Ada saatnya deh. Percayalah ada saatnya. Ya. Terakhir. Jangan kemalaman pulangnya ya. Besok libur. Libur panjang ya. Udah ke Bandung nih. Nah, seperti sekarang ya, wah pasti macet. Pulang juga belum, udah mikirin macet ya kan. Jalanin aja lah. Kalau macet tinggal tidur. Gimana ya, tinggal belok ke perhentian ya. Udah ada hidup, udah tidur juga seneng macet, kita masih hidup, betul? Mau ngapain kita ngarang lagi, jalanin aja. Saya mah ingin sepi, udah ke gunung pindah. Hidup mah. HHN, hadapi, hayati, nikmati. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, tadi kan pembahasan mengenai surat Al-Mulk ya. Saya ingat waktu saya kecil, guru ngaji saya suka bilang sama saya kalau minggu malam itu sebaiknya baca surat Al-Mulk karena manfaatnya supaya kita terhindar dari sisa azab kubur. Benar nggak seperti itu? Terus yang kedua, sekarang ini kan lagi santer dengan virus MERS ya, Middle East Respiratory Syndrome. Gimana MERS ya? aja. Iya.
dengan kita yang mau ke sana. Makasih ya. Assalamualaikum. Adalah manusiawi kita takut. Karena udah dijanjikan oleh Allah ya. Wah ada virus, gak takut. Bohong ya. Saya juga ada nih ketar-ketir dikit ya. Dan rasa takut itu juga ciptaan Allah. Kan jelas walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Nah ini sekarang lewat virus nih. Tapi mau dibawa kemana takut itu? Mau dibawa jadi nggak beramal, mau dibawa jadi banyak amal. Ini saya berangkat tanggal berapa Ustaz? Ustaz kapan berangkat? 23 Mei? Lebih dekat dong. Ya, pantas rada pucat begini. Kan mau dibawa kemana ketakutan ini? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Harus kembali ke Allah. Kembalinya gimana? Satu, yang namanya virus itu semua adalah ciptaan Allah. Mau MERS, mau apa ya, mau flu burung, flu onta, itu semua adalah mutlak ciptaan Allah. Apa sih kerjaan virus? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih. Kalau setiap virus jadi penyakit, ini ruangan banyak virus nih. Wajah-wajah saudara itu kan bukan wajah virus. Rentan virus kita ini. Satu, ciptaan Allah. Dua, virus. Nah, siapa yang kena virus? Pasti biiznillah. Tidak ada itu virus kena ke kita, kecuali Allah yang menetapkan harus kena. Virus mah nggak bisa milih, Allah yang milih. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada musibah yang menimpa tanpa izin Allah. Nah jadi sekarang gimana caranya supaya kita nggak kepilih gitu kan? Gini ibu bapak, saya takut mati jumlah kematian tanpa MERS ya itu tetap pada mati. Mati itu bukan karena virus, mati itu cuma satu sebabnya. Waktos naseeb, time is up. The only, saya Inggris tadi. Dicatat nih oleh malaikat. Maaf, saya orang Indonesia. The only one. Satu-satunya yang menyebabkan kita maut. Waktos naseeb. Gimana? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tapi gimana? Udah diingetin mati itu 3. 1 waktunya ditetapkan, 2 tempat itu dirahasiakan, 3 cara. 1 waktu, 2 tempat, 3. Nah kita bakal mati pada waktunya. Di tempat kita bakal ngedatangi ini tempat mati kita. Iya seperti Sukhoi itu lahir di Rusia. Tapi dalam rahasia Allah di Gunung Salak. Ngumpul yang bakal meninggal di sana, ada pencabut nyawanya nunggunya di sana. Yang enggak ada jadwal dicabut enggak ikut sama pesawat itu. Dah siapa yang nyabut ya? Kasihan udah babak belur enggak dicabut. Dan nggak akan ketukar yang nolong ini aja yang dekat mustahil ya. Semuanya presisi. Lebih ringan Ustaz Edi ya. Jadi siap-siap. Tulis wasiat dari sekarang ya. Misi pas kita di sana. Sama saya bagian 16 Juni ya. Kalau 16 Juni mungkin kalau saya takdirnya di sana meninggal. Ini ya, saat-saat akhir ketemu kita nih. Atau mungkin Bapak duluan ya. Nggak perlu ke sana kok Pak. Kalau mau meninggal mah. Itu juga yang lagi pacaran dibacok atau hadirin. Mati aja ya. Kurang lebih bawa tuh
meninggal lagi pacaran. Banyak jalan menuju mati. Nah, Allah menciptakan syariat. Syariat ini juga adalah amal soleh. Misal ya, tingkatkan daya tahan tubuh. Kesana pakai masker N99. Benar masker yang, benar itu masker itu gitu? Oh naik sekarang N95 hadirin. N29 tuh salep rupanya salah. Sok tahu lagi saya. N95 mahal sekarang ya. Jangan N29 cuma di sini aja. Terus ya di sana menghindari kerumunan. Ini syariat saja. Kecuali kalau di sana sudah ada travel warning. Ini sudah apa? Endemi yang itu tuh. Ya. Kalau itu janganlah. Ini syariatnya. Loh di sini mati juga oleh flu Mercy misalkan ya beda lagi ya. Nah, enggak ke sana juga, di sini tetap mati. Syariat saja. Yang udah tua, sepuh, yang punya sakit paru-paru jangan. Kebetulan sini cuci tangan. Karena bakteri mudah ya. Habis megang cuci tangan, jauhi misalkan ada peringatan jauhi unta, ya lah udah nggak usah dipotet sama unta lah. Ya. Memang sekarang lagi begini. Sempurnakan. Udah gitu kena, enggak apa-apa udah waktunya. Udah itu meninggal, ya udah. Berarti udah episodenya harus lewat itu. Sepanjang belum ada peringatan endemi, dalilnya masih boleh. Kalau udah ada larangan, ulama ngasih fatwa, niat umroh sudah sampai, kita enggak berangkat juga pahalanya ada. Ya. Begitu. Nah saya kan sekarang juga belum fit nih. Punya waktu nih setengah bulan untuk tingkatkan syariat ya. Syariatnya kalau mau dibuat sakit itu daya tahan tubuhnya kurang. Begitu Mbak, plus doa. Karena doa bisa merubah satu takdir ke takdir lain. Plus sodakoh yang banyak ya. Kelenceng misalkan mau narik tuh yang 2 real. Yang ketarik 20 real, ingat MERS, oh ya. Kalau keluarnya 2 real lagi ya virus udah lihat, ya pelit ya mah. Iya. Terima kasih kawan-kawan sekalian, cukup segitu aja ya. Sudah tahu zikir pakai sebelah tangan ini? 33 pakai sebelah tangan sudah tahu ya, saya ulangi nggak apa-apa. Karena ini bagi saya lebih baik daripada kita pegang tasbih yang nanti orang setuju atau tidak. Kemarin saya lihat para di Katolik itu juga pada pakai tasbih ya. Termasuk Konghucu itu juga tasbih. Kalau itu akan jadi masalah kita punya jari ini. Nggak akan hilang tasbih di sini ya. Dan susah riaknya lagi. Kalau itu jangan semalam didoakan saya kurang. Nah, jadi. Nih 33 nih hitungannya dari bawah sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi turun naik ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Enak nih, gak kerasa sambil jalan, subhanallah, 33, ya. Benar? Kalau ngitung begini, rada repot zikir di jalan begini, ya. Apalagi naik motor, ya. Mudah-mudahan ini jadi amalan ya, sambil duduk, subhanallah, naik, turun 33. Mau 100 istighfar tinggal 3 kali saja. Itu sudah sunnah. Terakhir, tadi sudah rekaman lagi untuk nada sambung. Kalau yang itu sudah belum dicoba? Coba tuh nada sambung jangan marah, masa belum dicoba? Ini kurang setia gitu.
Cobalah katanya banyak efek, ada suami yang marah ke istri. Kamu teh gimana? Istrinya tuh, Pak tolong telepon. Suruh telepon. Pas telepon teh bunyi itu. Kan, udah tahu kan bunyinya belum? Oh pantesan belum ikutan. Ini bunyinya teh. Tiba-tiba bunyi aja gitu. Mana di bunyi nanti hadirin? Tadi mah ada. Siapa yang mau saya telepon yang udah bunyi? Jangan diangkat nih ya. Karena berkahnya justru pada tidak. Untuk beli NFP ini, tekan 5 tarif 9.900. Semakin marah, semakin kurang akal sehat kita, semakin buruk wajah kita, semakin runtuh martabat kemuliaan kita, dan semakin dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga orang-orang tidak akan pernah. Makin marah, makin jelek gitu. Jangan marah, justru itulah yang membuat hati tenang, akhlak mulia, dan wibawa tetap terjaga. Oh jangan marah, jangan marah. Ada suami yang ketika marah ke istrinya, langsung suruh dengerin ini, diem. Makanya ini NSP ini untuk para yang punya bos galak ya. Asang ini. Jadi kalau ya bos saya laporan lewat telepon, jangan dulu diangkat. Jangan marah, jangan marah. Marah hanya akan membuat akhlak jadi hina, akal jadi rendah. Nanti saya tidak akan marah, cuman saya pecat langsung. Yang tadi itu yang dibuat itu, oh jangan mendramatisir masalah. Betapa seringnya kita mempersulit diri, mempertegang, mempergawat. Padahal berapa banyak yang kita takuti sesudah dijalani tidak pernah terjadi. Yassiru wala tu'assir, mudahkan, jangan dipersulit. Mudahkan, jangan dipersulit. Aduh, di kantor kan bos, telepon ke saya, wah bener nak, kamu naik pangkat. Silakan kalau mau ini. Ada nanti diusahakan tiap minggu tuh ganti satu judul ya. Ada tentang syukur, tentang munafik. Tapi yang baru ada sekarang adalah NSP tentang jangan marah ini. La tagdob. Caranya sudah tahu? SMS ke 1212 tulis Aagim 1. Gampang lah ngapalinnya kan. 1212 Aagim. Baru Telkomsel dulu. Biayanya 1.000 seminggu. Kemahalan. Saya sudah minta mau digratiskan tapi asal nggak ada wibawa ya hidup penuh gratis. Tapi kalau yang nelepon bisa ngopi, tapi kalau daftar 1212 Aagim 1. Nanti Aagim 2 insya Allah hari Senin depan tentang jangan mendramatisir masalah. Terima kasih kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apakah Allah sedang menyaksikan pertemuan ini? Melihat kita, tahu masalah kita, jawab, tahu isi hati kita. Apakah Allah tahu yang terbaik bagi kita? Siapa yang lebih menyayangi kita? Pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita? Sedikit saja Allah berbuat zalim kepada kita, pernahkah? Tidak pernah dan tidak akan pernah. Kita menderita karena kitalah yang menzolimi diri kita sendiri. Baik hadirin, bersedekahlah ya. Silakan saudara-saudara para petugas bersedekahlah. Mudah-mudahan sedekah ini sebagai tanda syukur yang akan berbuah ma'rifat kepada Allah. Ya Allah, sempurnakanlah ganjaran dengan kemarifatan padamu. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat kursi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita sambil kita istighfar. Allah Maha tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Tidak ada yang tersembunyi. Kita dihargai orang lain karena Allah masih menutup-nutupin aib, dosa, kebusukan, kekurangan kita. Tapi Allah janji akan mengampuni hamba-hambanya yang hadir di majelis ilmu, majelis zikir. Astagfirullahaladzim. 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 Istighfarlah hadirin, tobat. Allah Maha mendengar, Maha tahu hati kita. Istighfar sambil buka lembaran-lembaran hitam. Istighfar sambil buka lembaran kelam. Tobatlah yang hidupnya penuh kemusyrikan selama ini. Yang punya Tuhan yang lain selain Allah. Yang menuhankan duniawi ini, yang menuhankan nafsu, yang menuhankan pujian orang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya banyak munafik, yang hanya membangun topeng, bukan membangun isi. Yang hidupnya beda, yang nampak dan yang tersembunyi. Istighfar para pembohong yang janjinya tidak ditepati, yang khianat terhadap amanah. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Istighfar yang durhaka kepada ibu bapak, yang air susu dibalas dengan air tuba, yang jarang menatap, menyapa ibu bapaknya dengan kasih sayang, yang kikir, yang jarang mendoakan orang tuanya dengan tulus. Apalagi bagi yang orang tuanya sudah wafat, pasti menanti-nanti doa anak. Astagfirullahaladzim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang pernah mendekati zina atau yang pernah tergelincir berbuat hina, Allah pasti melihat, pasti dilihat. Yang matanya kotor sering melihat yang haram, yang pikirannya kotor. Istighfar yang tubuhnya kotor. Allah Maha tahu semua maksiat yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Istighfar yang pernah memakan makanan haram, minuman haram, yang di tubuhnya banyak daging yang tumbuh dari yang haram. Istighfar yang memberi makan keluarganya dengan harta haram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, kuatkan iman kami ya Rabb. Jangan biarkan dunia ini menyilaukan dan memperbudak kami. Jangan biarkan nafsu menggelincirkan dan menjerumuskan kami. Ya Allah, jangan biarkan syahwat membuat hidup kami berkubang maksiat. Jangan biarkan amarah menjadikan kami makhluk zalim, ya Allah. Ya Allah, Allahumma rzuqna al-istiqamah. Istiqomahkan kami dalam yakin padamu, ya Allah. Istiqomahkan kami dalam nikmatnya ibadah. Istiqomahkan kami ya Allah dalam nikmatnya amal soleh. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jangan cabut nikmat ibadah kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang maha menatap, jadikan saat ini saat mustajab ya Allah. Engkau maha menatap, mendengar, menyaksikan. Engkau yang mengumpulkan kami. Engkau penggenggam langit dan bumi ya Allah. Kabulkan doa kami ya mujib. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah pasti mendengarkan kita, doalah masing-masing. Amin.
Ya Allah, jangan biarkan kami punya hati yang kotor. Karuniakan kepada kami qalbun salim, ya Allah. Hati yang bening. Hati yang lurus hanya padamu. Hati yang tidak pernah berharap dari siapapun selain berharap hanya darimu. Hati yang penuh olehmu, ya Allah. Hati yang tidak silau kecuali silau akan ridhomu. Karuniakan kepada kami, ya Allah, hati yang merasakan indahnya penuh cinta padamu. Juga karuniakan kepada kami hati yang penuh kerinduan, ya Allah. Rindu ingin bertemu denganmu. Rindu berjumpa Rasulmu, ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Ya Allah, karuniakan kepada kami pemimpin yang adil. Pemimpin yang mendekatkan kami padamu. Kami berlindung dari orang-orang yang mengkhianatimu. Yang menjauhkan kami darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Lapangkan yang dihimpit sulit ya Allah. Mudahkan segala urusan yang barokah. Jauhkan dari fitnah wal musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Allah Maha menatap, Maha mendengar. Ajaklah teman ke pertemuan kita selanjutnya. Tanggal berapa? Dan di sini tanggal berapa? Sebulan kemudian, maaf. Ya nanti tunggu informasi lainnya ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.